Hamid Nuryadi, sarjana ekonomi, yang akan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada kita semua. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji Hamid Nuryadi, sarjana ekonomi, kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Para asatidz, guru-guru kita yang hadir yang saya muliakan, Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Habib, wabil khusus guru kita bersama Ketua Majelis Taklim Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kita yang hadir yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga orang tua kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini bersamaan malam tawakuf taklim kita. Mudah-mudahan taklim kita berjalannya dalam setiap pekan, kita hadir di sana bersama-sama berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan wejangan-wejangan agama, ya taklim, semoga menjadi bekal buat kita bersama untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih-lebih kita mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan dihadirkan adalah bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang benar-benar bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan, bagaimana di situ amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudhaifu liman yasha. Amal wajib kita jamaah rahimakumullah dilipat gandakan oleh Allah. Amalan yang sunnah itu dinilai seakan melakukan ibadah fardu. Itulah keutamaan bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini sangat dinantikan, dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau hanya bisa melaksanakan 9 kali berpuasa di bulan Ramadan, karena memang perintah puasanya ada di kota Madinah. Dan kita jamaah rahimakumullah, subhanallah, udah berapa kali kita puasa. Alhamdulillah kalau kita dapat yang namanya setiap Ramadan ada Lailatul Qadar, kita dapat yang mana keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan kurang lebih 83 bulan, 4 bulan. Bayangin kalau setiap tahun hadirin kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita seakan-akan ibadah kita ini ratusan tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan relatif usia yang begitu singkat, dihadirannya keutamaan-keutamaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan dalam satu hadisnya, al-jannatu mustaqatun lila arba'atin nafarin. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Mudah-mudahan yang malam ini termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya murahimakumullah. Cuman kalau saya bahas satu persatu
Ini mohon maaf, ini sampai jam 12 ya. Masih mending saya mungkin satu aja, karena tadi saya lihat itu hidangan udah siap Pak Ustadz. Ya, hidangan udah siap begitu ya. Jadi ya kita pokoknya singkat padat, mudah-mudahan kena. Siapa mereka orang yang dirindukan surganya Allah? Biasanya umumnya kita nih manusia yang rindu dengan surganya Allah. Berbicara masalah surga, yang namanya surga bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu artinya taman. Bayangin Pak, yang namanya taman, orang nggak ada bilang nggak senang. Yang namanya taman pasti bakal senang. Yang namanya taman pasti kita bakal kegoda, pasti bakal ya terkesima dengan indahnya yang namanya taman. Bapak berangkat Pak, masya Allah macet nih dari sini, mohon maaf ke Taman Safari, ya mau ke Ancol, ya ke Taman Bunga, Taman Buah, capek di perjalanan, masuk ke taman, hadirin Allahu Akbar, luar biasa. Lihat ya pemandangan yang begitu indah, panorama yang kita lihat begitu menakjubkan, ya itu akan bisa menghilangkan sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menjenuhkan, karena terkesima dengan keindahan alam tadi. Inilah yang namanya sorga, hadirin. Sorganya ya, sorga dunia mah hanya satu. Kalau sorga akhirat itu 99 nikmatnya Allah disempurnakan di sana, hadirin. Yang namanya sorga jamaah rahimakumullah beda dengan makanan di bumi. Kalau yang namanya di bumi kita pengen makan itu butuh proses. Perlu diambil berasnya dulu, dikosek dulu, hadirin jamaah rahimakumullah, dimasukin itu ke tempat ya masaknya, menunggu berapa jam kemudian baru matang. Begitupun yang namanya kita butuh yang namanya lauk pauk, itu kita berangkat itu yang namanya ke warung, butuh modal, butuh biaya, butuh uang, prosesnya memakai waktu berapa jam. Itulah yang namanya makanan duniawi. Tapi makanan akhirat yang rahimakumullah siap saji Pak di sana. Ini gambaran dunia aja kita bisa lihat Pak. Zaman sekarang nih mohon maaf, kita pengen makan nasi goreng Pak, tinggal pesen doang. Bener nggak? Pesen langsung 10 menit kemudian diantar ke rumah Pak. Tinggal siap duitnya doang. Ya sekarang apa aja yang penting ada fulus. Itu gambaran kehidupan dunia begitu indah, hadirin. Apalagi nanti akhirat, dan kita harus yakin akhirat jauh lebih indah daripada dunia. Di akhirat yang rahimakumullah makan tinggal makan Pak. Yang nyuguhin bidadari Pak. Yang namanya bidadari mohon maaf baru kelihatan ya apa namanya tangannya aja itu tembus Pak ke dalam, kelihatan uratnya tuh bidadari. Sama bini kita juga sama. Iya. Bunyi kita tembus. Allahu Akbar. Tuh yang namanya badannya bidadari, bentuknya bidadari. Mohon maaf ya rahimakumullah, orang lihat bidadari terkesima karena saking cantiknya. Tubuhnya harum, hadirin, bidadari. Yang namanya bidadari di sana nyuguhin kita, mau makan silakan, makan apa aja ada dalam sorga. Dan di sorga jamaah rahimakumullah mohon maaf, walaupun makan minum mohon maaf nggak ada buang air Pak, nggak ada kentut. Dunia mah tempat kentut. Iya, makan apalagi makan apa namanya pete, sama jengkol tuh mohon maaf bini kita ngamuk. Ini siapa sih yang buang angin? Nggak tahu, lu kali kagak, setan dong. Mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah. Kita nih nanti di sorga Pak, itu kenikmatan yang luar biasa buat kita. Makanya di dunia ini, ad-dunya sijinul mu'minin, tempatnya diaturnya oleh Allah, penjaranya orang Islam, penjaranya orang mukminin di dunia. Di dunia nggak boleh sembarangan, boleh pakai istri, ya pakai wanita, tapi wanita yang sudah halal, sudah ijab qabul, hadirin. Kalau belum ijab qabul, belum halal, haram. Jangankan kita mohon maaf gitu kan, berjima, memandang wajahnya aja udah haram, apalagi nyentuh tangannya. Kata Nabi, masih mendingan kita nih nyentuh besi yang habis dibakar, itu jauh lebih baik ketimbang kita nyentuh daripada tangannya wanita yang bukan muhrimnya. Ya Allah, makanya adalah cara halal untuk nikah, hadirin. Dihadirkannya yang namanya istri kita jamaah rahimakumullah. Cukup silakan istri aja yang halal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita serong, jangan pernah kita ya mengambil wanita yang bukan ya pasangan kita.
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan main hadirin. Begitupun dalam makanan, ada makanan yang halal, ada yang haram. Baik itu makanan secara zatnya ataupun sifatnya. Ada makanan yang halal Pak, tapi haram. Iya kan? Untuk diambil dimakan apa? Nyuri. Makanannya mahal Pak, rambutan Pak. Tapi kalau diem-diem jam 11 Pak nyogrok itu kan? Iya sekarung. Iya lah. Sekarung Pak dijual. Jam 11 orang sepi pada tidur Pak, dia ngambil sekarung rambutan. Emang halal? Iya itu halal itu rambutannya. Tapi karena caranya tidak halal jadi haram dimakan. Kan saya nggak makan Ustaz. Saya nggak makan, cuman dijual. Sama juga dapat uang yang 100.000 tadi dikasihin ke istri kita, haram buat belanja. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini serba diatur. Makanya dari kita mengikuti aturan Allah, Allah akan sediakan yang namanya sorga. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Sorga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar baca Al. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti masuk bulan suci Ramadan gemar membaca Al-Quran. Amin ya rabbal. Jadi jangan ikut aminnya nanti giliran khatam Quran doang Pak. Giliran pertama orang pada tadarus Pak, repot mulu di rumah makan kolak. Iya, makan makanan ya karena ngancem puasanya. Iya, siang-siang boleh deh saya kuat puasa ya. Dari pagi sampai maghrib, ntar tunggu deh ayam. Ntar kalau maghrib nanti saya makan ya. Jadi itu namanya puasa nafsu hadirin. Jangan jadi puasa kita karena Allah. Dan nanti kalau bulan suci Ramadan jamaah rahimakumullah, kita senantiasa istiqomahkan tarawihnya, jangan putus nih. Tarawih ya. Jadi jangan sampai awal doang tarawihnya, sama terakhir doang. Giliran awal mau di belakang imam Pak, lebih awal dia datang, imam belum datang dia datang. Iya, sholawatan, qomat Pak, besoknya nggak ada. Ini tetangga saya itu Pak, iya tetangga saya itu Mas, saya ngomong begitu. Di sini memang Allah sama. Hadirin jamaah rahimakumullah, istiqomahkan tarawihnya. Ya, amin ya rabbal. Talil Quran. Lalu yang kedua, wahafidil lisan. Di bulan Ramadan jangan sampai kita sok ya gibah ngomongin orang, jangan. Lebih bagus kita banyak ngomongin sendiri aja Pak. Saya ini banyak kekurangan kita nih ya Allah. Mata saya banyak dosa, mulut saya banyak dosa, telinga saya banyak dosa, hati kita banyak dosa, pikiran kita banyak dosa ya Allah. Selama di bulan Ramadan saya taubat ya Allah dengan taubatan nasuha. Makanya saya tarawih, saya puasa ya Allah supaya pada dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Terus yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Kalau bulan Ramadan nanti usahakan kita banyak memberi makan orang yang lapar. Terutama kata Nabi, ini sunnah. Nanti di bulan suci Ramadan usahakan kita nyiapin tuh untuk orang yang berbuka puasa Pak. Kalau ada rezeki mah setiap ada masjid musola nitip tuh aqua selama sebulan. Coba bayangin Pak, kalau ada orang buka puasa di musola 10 orang, Bapak di rumah dapat 10 orang puasa Pak. Allahu Akbar. Mumpung di bulan Ramadan. Makanya yang punya duit, ini adalah panen buat kita nih. Banyakin sedekah hadirin. Jadi setiap masjid musola dikasih aqua 10-10. Jangan lupa Ustaz Amin. Iya, 20 soalnya 20. Ya 20. Baik hadirin. Yang terakhir, yang keempat. Siapa orang yang dirindukan surganya Allah? Wa shoma fi syahr Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Kudu senang Pak. Ini kata Nabi nih, man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang senang datangnya Ramadan, Pak, senang banget ya Allah, seminggu lagi mau puasa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, senang banget. Mau tarawih ya Allah, mau banyak doa ya Allah, karena doa Ramadan mustajab ya Allah. Saya pengen ningkatin amal soleh, senang datangnya bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Amin ya rabbal. Amin. Baru senang Pak, baru senang. Belum puasa belum, baru senang. Jangan malah seminggu lagi mau puasa udah ngelamun bae Pak. Ya, kagak ngopi dia mah. Nasi uduk kagak kagak makan nasi uduk, bakwan. Kudu bener-bener turun nih saya ini berat badan nih. Enggak ngerokok hadirin nih. Entar ada waktunya maghrib Pak. Maghrib silakan merokok, termasuk kumpul sama istri ya malam hari itu nanti habis maghrib. Jadi kalau udah ada azan maghrib, Allahu Akbar, boleh ngumpulin istri kita, tapi sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib buka dulu, ya kan, buka sholat maghrib.
baru habis itu terawih dulu. Begitu Pak. Begitu nanti jam 9 baru sama istri kita. Oh, pahalanya berlipat Pak. Berlipat ganda pahalanya. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, yuk kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan ikhlas. Terus lagi kata Nabi, usahakan sebelum masuk bulan Ramadan kita saling ridho-biridho Pak. Saling ikhlas, sama-sama ikhlas. Jangan ada dongkol. Termasuk orang yang tidak diangkat amalnya oleh Allah ke langit adalah orang yang di bulan Sya'ban dia tidak memberi maaf dan minta maaf. Itu tidak dapat rahmat dari Allah. Na'udzubillah min. Makanya kita saling maaf, saling ridho-biridho, saling doa-bidoa. Insyaallah puasa kita aman. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Permohonan maaf. Barangkali dalam taklim saya hadir di sini ya ada kata-kata yang tidak baik, kurang sopan ya. Itu adalah datanya dari pribadi saya. Namanya manusia banyak khilafnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.